ayah pura-pura lumpuh dan kedua putranya tidak mau mendukungnya. Menantunya yang miskin datang untuk merawatnya. Paman Li adalah orang yang pekerja keras. Pada masa itu, istri Paman Li melahirkan 2 putra dan seorang putri. Karena kehidupan yang sulit, istri Paman Li melarikan diri bersama pria lain. Setelah itu, Paman Li membesarkan 3 anaknya sendirian. Putrinya sudah dewasa, jadi Paman Li membiarkan putrinya putus sekolah lebih awal. Kemudian putrinya membantu pekerjaan Paman Li. Dengan bantuan putrinya, Paman Li bisa menyekolahkan kedua putranya. Setelah lulus dari kuliah, kedua putranya mendapatkan pekerjaan di kota dan menetap di kota. Kedua putranya juga sudah menikah. Karena putrinya telah bekerja untuk membantu adik laki-lakinya belajar, dia terlambat menikah dan akhirnya hanya menikah dengan seorang pria miskin dari desa tetangga. Melihat putra dan putrinya semuanya sudah menikah, Paman Li merasa lega. Paman Li juga semakin tua. Agar tidak mengganggu anak-anaknya, dia tinggal sendirian di rumah lamanya di pedesaan. Paman Li mandiri dan tidak meminta bantuan pada anak-anaknya. Anak-anaknya akan pulang mengunjunginya selama tahun baru Imlek, dan Paman Li juga merasa sangat puas. Tetapi seiring berjalannya waktu, Paman Li semakin tua. Dia tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, dan dia merasa semakin kesepian. Meskipun putri dan menantunya sering datang mengunjunginya, putra-putranya jarang bertemu selama setahun. Paman Li sangat merindukan mereka. Paman Li ingin tinggal bersama putra-putranya, tetapi dia adalah orang tua yang tidak punya banyak uang. Dia tidak ingin membebani putranya. Jadi meskipun Paman Li merindukan putranya, dia tidak pernah mengatakannya. Pada saat itu Paman Li berangan-angan bahwa jika dia punya uang beberapa ratus ribu yuan, dia dapat menggunakan uang ini untuk tinggal bersama putra-putranya. Secara tak terduga, angan-angan Paman Li menjadi kenyataan. Sebulan kemudian rumah Paman Li dihancurkan karena terkena proyek pembangunan jalan desa. Paman Li mendapat kompensasi rumahnya 400 ribu yuan atau sekitar 911 juta rupiah. Paman Li benar-benar merasa seperti mimpi. Pada hari Paman Li mendapatkan uang, dia ingin memberitahu putra-putranya tentang hal itu, tetapi dia ragu-ragu. Paman Li takut jika dia berbicara dengan putranya tentang uang pengganti rumahnya. Setelah putra mendapatkan uang, mereka tidak akan peduli padanya lagi. Kemudian Paman Li membuat rencana lain. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Paman Li lumpuh di tempat tidur. Paman Li menghubungi kedua putranya dan ingin mereka datang menjenguknya. Setelah putra-putranya datang, Paman Li bertanya pada mereka tentang siapa yang akan merawatnya. Begitu Paman Li selesai berbicara, kedua putranya saling memandang dan tidak berbicara. Dan kemudian putra tertua pergi dengan dalih bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus. Ketika putra kedua melihat kakak laki-lakinya pergi, dia juga mengatakan bahwa dia sedang sibuk, lalu pergi seolah-olah ingin menghindar. Kemudian Paman Li memanggil kedua putranya lagi, tetapi mereka tidak datang. Pada saat ini, menantu laki-laki datang dengan sepeda roda 3 kecil. Melihat Paman Li yang sedih berbaring di tempat tidur, dia menghibur Paman Li dan berkata, "Ayah, jangan merasa sedih. Saudara ipar tidak menjagamu, aku akan menjagamu. Lili putri Paman Li meminta aku untuk datang menjemputmu. Ayah bisa tinggal di rumah kita di masa depan. Lili dan aku akan merawat ayah. Meskipun keluargaku miskin, selama aku punya makanan untuk dimakan, aku tidak akan membuat ayah kelaparan." Setelah berbicara, menantu laki-lakinya mengangkat Paman Li dan menempatkannya di atas sepeda roda 3-nya. Paman Li duduk diam, hatinya tergerak dan sekaligus merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, Paman Li selalu memandang rendah putri dan menantunya. Tetapi dia tidak menyangka mereka menjadi yang paling berbakti pada akhirnya. Ketika dia tiba di rumah menantu laki-lakinya telah menyiapkan makanan lezat untuk Paman Li. Sementara menantu laki-laki sedang memasak, Paman Li bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke menantu laki-laki itu dan berkata kepadanya dengan air mata berlinang, "Menantu laki-lakiku, ayah maaf padamu dan Lili. Ayah tidak lumpuh, ayah hanya ingin menguji kalian. Kedua putraku, ayah tidak berharap mereka mengecewakanku." Setelah berbicara, Paman Li mengeluarkan buku tabungan dari saku jaketnya dan berkata kepada menantunya, "Kamu ambil buku tabungan ini, isinya 400 ribu yuan. Ambillah sebagian dan sisanya, anggap itu sebagai uang pensiunku."
Menantu laki-laki itu agak tercengang ketika melihat ini. Dia tidak mengambil buku tabungan dan berkata kepada Paman Lee, "Ayah, saya tidak ingin uang itu. Adalah wajib bagi kami untuk merawat ayah di hari tua. Kami akan hidup dengan kehidupan yang baik di masa depan." Mendengar ini, Paman Lee memeluk menantunya dengan erat. Air matanya mengalir.